Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana
pada kesempatan ini kita semua diberikan kekuatan lahir batin, kekuatan iman Islam, kekuatan batiniah kita untuk menguatkan daripada hubungan yang bersifat jasmaniah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajhah, sekarang halaman 17. Faslun, paragraf kedua. Halaman 17. Sudah ketemu Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamati al-khairi. Qala alaihi salatu wassalamu ya Aliyu, bukan ya? Alamatus sabri husnus sarirati indallahi wa husnul khidmati. Ya Aliyu lil mu'mini salasu alamatin bughdul mali wa bughdun nisa'i wa bughdul kalami fi a'radin nasi. Ya Aliyu lil aqili salasu alamatin al-isti'anatu bid dunya ala al-akhirati wa ihtimalul jafa. Itu jafa yang bukan apa. Was-sabru ala syada'idi. Nah, segitu aja dulu. Faslun, bermula ini fasal menerangkan fi alamatis sari'ah, fi alamatil khairi, menerangkan tentang tanda-tanda kebaikan. Alamatul khair artinya tanda kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda-tanda kebaikan ini semua dirangkum pada sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda kebaikan itu dilihat dari aspek kesabaran manusia. Ada tanda kebaikan manusia itu didasari atau disandari kepada seorang mukmin yang memiliki beberapa tanda. Ada tanda kebaikan itu terdapat pada akal. Ada tanda kebaikan itu terdapat pada orang alim. Ada pula kebaikan itu terdapat pada orang-orang yang bertakwa. Artinya tanda-tanda kebaikan itu banyak sekali. Dari banyaknya tanda-tanda kebaikan itu boleh kita ngambil satu aja. Bagusnya mah semua kita punya. Tapi ketika kita sudah bisa mengamalkan yang satu, insya Allah otomatis tuh biasanya tuh
kita bakalan ketepak dengan yang lainnya. Yang tadinya timbang sabar, kita bisa menjadi kebaikan yang lain. Setelah menambah kebaikan yang lain, bertambah lagi dengan kebaikan yang lain. Ya. Jadi tandanya kebaikan itu sebagaimana sabdanya baginda Rasul, alamatus sabri husnus sarirati indallahi wa husnul khidmati. Tandanya kebaikan itu dialami pada orang yang memiliki sifat sabar. Sifat sabar itu tandanya apa? Di sini dijelaskan alamatus sabri husnus sarirati indallahi wa husnul khidmati. Dua. Tandanya orang sabar itu teh husnus sarirati. Lah iya ya, ada sarirati ya. Mana rotinya ini? Husnus sarirati indallahi, yaitu baik perbuatannya di sisi Allah, wa husnul khidmati, dan baik berkhidmatnya, pengabdiannya kepada Allah. Dua itu tandanya orang yang sabar. Ini dua ini, tanda ini jangan dikira gampang. Ya. Jangan dikira gampang. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu waktu, perlu tempat, perlu di mana kondisi kita ini sudah memungkinkan. Tak padahal timbang dua tanda kesabaran tuh. Pak Winarto. Sudah kebalik mulu ya. Pak Yono sama Pak Winarto. Pak Winarto ya? Iya. Itu Pak Winarto yang beneran. Iya. Enggak gampang loh. Yang pertama, tanda kesabaran itu husnus sarirati indallah. Baiknya perbuatan, baiknya perangai menurut pandangan Allah. Menurut pandangan manusia gampang banget kita berbuat baik. Tapi apakah kebaikan kita itu dipandang sama Allah? Belum tentu. Karena apa? Kebaikan kita yang dinilai oleh seseorang itu belum tentu dinilai baik pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Boleh jadi dia niatnya cuma karena pengen pencitraan. Nih besok nih bulan apa namanya? Bulan Dzulhijjah. Kita kan pengen korban. Alhamdulillah Geria Syariah sudah calon-calon mudhahhi sudah ada 3 ekor sapi ya. 3, biasa mah 10 ya biasanya ya. Ayo, biasanya berapa? Lebih. Iya. Nah, korban. Bu, ibu korban nggak bu? Ibu mulai dari sekarang kalau ibu punya kemampuan, berkurbanlah sebelum ibu menjadi korban. Ya, iya. Berkurbanlah sebelum ibu menjadi. Bilang sama laki ibu, papa duitnya banyak. Ayo sebulan 300.000 dapat sapi. Sebulan 300.000 dapat sapi, bener ya? Iya nggak bu? Iya. Daripada 300.000 itu buat nabung buat buat janda sebelah kan repot. Nah, ketika kita berkurban itu betul-betul insya Allah di mata manusia yang lain itu memiliki nilai kebaikan. Apakah di mata Allah itu, menurut pandangan Allah itu baik? Belum tentu. Seandainya kita berkurban, lalu kemudian kita pengen banget nama kita jadi viral, ya, sapi pertama
pertama fulan bin fulan, sapi kedua fulana binti fulan. Ketika namanya nggak dicatat sama panitia, protes. Protesnya bukan sama langsung panitia, sama pengurus DKM-nya. Bukan saja langsung kepada pengurus DKM-nya, langsung diviralkan di media sosial. Kagak beres, korban di DKM Asy-Syariah. Saya udah membayar 1 ekor kambing, malah nggak dicatat. Malah katanya ini dari hamba Allah. Padahal kan itu saya. Bikin status di media sosial. Ya Allah, korbannya baik dipandang manusia, tapi belum tentu baik di pandangan Allah. Ya, makanya Pak, yang hebat itu Pak, yang hebat itu ketika nama Bapak berkurban, Bapak Ibu udah berkurban nih, Ibu namanya udah tercatat, tapi saat panitia mengumumkan pada saat sholat Idul Adha, nama Ibu, nama Bapak nggak disebut. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada tahun ini kita dapat korban dari warga Geria Syariah Jamaah Mushola Syariah, dapat 6 ekor kambing dan 4 ekor sapi. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima kurbannya. Tuh, ya. Nah, Bapak Ibu langsung bermasalah, apa-apaan ini panitia? Biasanya disebutin namanya, ini kagak disebutin. Nah, berarti kita termasuk orang yang tidak memiliki tanda kesabaran. Kita bisa berbuat baik hanya dipandang sama orang doang. Padahal yang paling penting dan teramat penting, kita berbuat baik itu dinilai sama Allah, bukan dinilai sama manusia. Abdi tadi disia-siakan baik. Tuh. Iya Bu, Pak. Karena apa? Ini penting. Makanya kan kata Allah itu, Nabi Ibrahim sebagai tauladan seorang hamba Allah yang memiliki potensi atau yang memiliki kompetensi, kemampuan dalam sikap sabarnya. Bayangin Bu, itu Nabi Ibrahim bertahun-tahun gak punya anak Bu. Sampai-sampai itu bininya kasihan. Papa bete banget ya sama saya ya. Enggak, biasa aja kekes. Iya, perasaan banget sih, mentang-mentang saya belum memberikan anak. Oh enggak begitu. Kalau papa pengen punya anak, takutnya saya mandul. Udah papa kawin lagi, ntar saya nyariin. Tuh Bu, Nabi Ibrahim punya bini cakep banget Bu. Taatnya, solehahnya, benar-benar menjadi idaman semua suami di dunia. Apa idamannya? Karena bininya nawarin suruh kawin lagi. Ada nggak ibu-ibu zaman sekarang di sini begitu? Nggak ada. Tidak. Masya Allah, di sini mau soleh-solehah semua ibu di sini mah. Iya, bukti ntar habis pulang nih, papa mau kawin lagi ya. Aduh. Kata bininya, langsung besok kok seneng kagak ngaji lagi dah. Ustaz Lupi maunya kawin mulu. Memang benar Bu. Saat itu Nabi Ibrahim ditawarin, Mas, udah Mas ya, nanti saya carikan seorang calon istri yang insya Allah Mas mau. Mudah-mudahan wasilah Mas nikah lagi, nanti Mas punya anak. Jadi begini Pak, Nabiullah Ibrahim itu kan gelarnya Khalilullah, kekasih Allah Bu. Dan betul-betul sangat dermawan. Sabarnya enggak ketulungan. Sabar saat dia sedang mencari Tuhan. Saat usia remaja, Nabi Ibrahim itu sabar dalam mencari Tuhan. Makanya Nabi Ibrahim salah satu nabi yang diberi gelar ulil azmi. Nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat luar biasa. Nabi Nuh diantaranya, Nabi Musa, termasuk Nabi kita Muhammad SAW.
Nabi Ibrahim, Pak, itu saking sabarnya usia remaja mencari Tuhan. Kalau anak-anak sekarang, remaja sekarang, dia kagak mencari Tuhan. Mencari apa? Mencari jati dirinya, gua ini mau jadi apa? Mencari pasangan calon pacarnya. Zaman-zaman sekarang gitu. Ya. Dan Nabiullah Ibrahim gak begitu, masih remaja cari Tuhan. Pertama ketemu bulan lenyap, tiba-tiba datang bintang. Ini kali bintang Tuhan saya, besoknya lenyap. Tiba-tiba datang besoknya ada matahari. Wah, ini nih Tuhan saya yang paling gede nih. Ternyata juga tidak, karena sorenya dia terbenam. Masih kecil. Lalu saat kemudian besar, beliau sudah menemukan siapa Tuhannya. Lalu kemudian Tuhan-Tuhan yang ada di sekeliling kampungnya itu, terutama di istana, itu dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim. Masya Allah. Padahal yang bikin patungnya itu bapak angkatnya, yang nazar, tukang patung, tukang bikin patung. Lalu kemudian menikah dengan Siti Hajar, nggak punya anak. Kebiasaan beliau itu tukang ngasih makan tetangga. Kalau pengen makan mesti ngajak tetangga. Tetangga sebelah mas sudah makan belum? Ibu udah makan belum? Ayo makan bareng-bareng. Selalu begitu. Ibu-ibu sini begitu nggak? Begitu. Alhamdulillah. Sampai bermil-mil Nabiullah Ibrahim itu, Pak, mencari teman untuk nemenin makan. Saat bulan Dzulhijjah, beliau senantiasa nggak pernah lupa berkurban kambing. Sampai-sampai sahabatnya itu geleng-geleng kepala. Ya Nabiullah Ibrahim, ente tok markotok, keren banget, setiap bulan haji ente selalu menyembelih kambing untuk dikorbankan sebagai tanda bahwa engkau adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, timbang kambing, jangankan kambing, anak kalau saya punya disuruh korban, saya korbanin. Tuh, Pak. Itu